GXP, Jisuxpi Pasio. Selamat berjumpa kembali di Pas Vlog Kema Podcast. Nah, pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang bagaimana tentang salah satu kelompok dalam pelayanan di gereja, namanya itu Miss Dinar, Putra Putri Altar. Nah, pada kesempatan ini kita menghadirkan Chelsea Felicia. Ya, selamat berjumpa Chelsea. Tentu ini menjadi sesuatu yang menggembirakan juga bagi kita teman-teman Miss Dinar. Nah, ini Chelsea termasuk salah satu Miss Dinar di Paroki Hati Kudus Yesus Rawak. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Chelsea Felicia. Saya berasal dari Miss Dinar Paroki Rawak. Iya, Chelsea, namanya Chelsea Felicia. Chelsea, selama menjadi Miss Dinar ya, Miss Dinar, Pastor ingin mengetahui Miss Dinar di Paroki Rawak itu pelindungnya siapa, kelompok kategorial Miss Dinar itu? Nama pelindung Miss Dinar di Rawak ini Santo Dominicus Savio. Santo Dominicus Savio ya? Ya, Santo Dominicus Savio. Tentu tidak hanya menjadi pelindungnya saja, bukan hanya namanya tok gitu kan, tetapi kan ada maksudnya dari semuanya itu. Nah, apa keutamaan atau semangat dari orang kudus yang menjadi pelindung Miss Dinar di Paroki Hati Kudus Yesus Rawak itu Santo Dominicus Savio? Salah satu dari semangat orang kudus yang yang menjadi teladan atau semangat untuk Chelsea secara pribadi. Secara khusus, Santo Dominicus Savio ini menjadi semangat tersendiri bagi kami para orang muda Katolik dan salah satu contohnya ia rajin berdoa dan setia kepada Tuhan Yesus sendiri. Iya, luar biasa ya. Ini menjadi semangat Miss Dinar secara khusus, tetapi juga bagi teman-teman Chelsea juga ya. Lalu Chelsea, bagaimana pengalaman menjadi Miss Dinar? Selama menjadi Miss Dinar, udah berapa lama menjadi Miss Dinar? Kurang lebih selama 3 tahun. Oh, udah 3 tahun sampai dengan saat ini ya? Bagaimana pengalaman menjadi Miss Dinar itu? Pengalamannya sangat menyenangkan dan cukup juga dapat pelajaran dari awal masuk sampai sekarang gitu, Pastor. Iya, menyenangkan ya. Pastor ingin mengetahui, Pas Vlog Lovers tentu juga ingin mengetahui gitu kan, apa sih pengalaman yang menyenangkan bagi Chelsea tatkala menjadi Miss Dinar gitu kan, biar apa yang menyenangkan itu nanti didengarkan oleh teman-teman. Oh, kalau gitu ayo kita bergabung jadi Miss Dinar gitu di paroki kita masing-masing gitu kan. Salah satu contoh bagaimana? Apa yang menyenangkan bagi Chelsea? Karena menjadi Miss Dinar itu kita bisa melayani Tuhan dan secara khusus juga bisa, kalau pelayan Ekaristi itu ya duduk di panti imam, karena umat biasa juga nggak pernah kayak gitu. Iya, luar biasa kan. Ini keistimewaan tersendiri nih bagi Miss Dinar ya, bahwa bisa melayani Tuhan, terutama dalam perayaan Ekaristi. Tetapi juga di satu pihak juga bisa duduk paling depan gitu kan, jajar dengan pastor ya, atau romo yang merayakan Ekaristi. Jadi itu melayani dalam perayaan Ekaristi Kudus itu adalah suatu kebanggaan juga. Chelsea bangga enggak? Bangga sekali. Iya, bangga sekali. Bukan hanya bangga duduk di depan kan? Oh iya. Tapi bangga juga karena bisa dipilih untuk melayani Tuhan sebagai Miss Dinar. Nah, baik, ini ngomong-ngomong tentang duduk di depan nih. Pertama kali pasti bagaimana? Pertama kali Chelsea dipercayakan untuk tugas pertama kali menjadi Miss Dinar dalam perayaan Ekaristi. Pertama kali, karena selama ini kalau belum menjadi Miss Dinar kan duduknya di belakang nih kan, dengan deretan umat nih. Nah, ketika jadi Miss Dinar harus duduk di panti imam, di dekat-dekat pastornya kan. Nah, bagaimana pengalaman? Ada nervous gitu enggak? Sangat gugup. Sangat gugup. Nah, gimana pengalaman yang mengesankan? Ya, pada saat perayaan Ekaristi itu kan kita biasanya sama teman-teman berkelompok itu kan. Nah, pada saat perarakan dari depan gereja sampai depannya itu udah sangat berkesan sekali gitu. Iya, sangat berkesan ya. Kesannya gimana? Ya, karena kalau misalkan udah selesai bertugas itu, terus tugasnya selesai sampai akhir dan berjalan dengan lancar, ya senang gitu, berkesan. Iya, senang, berkesan ya. Artinya bisa melayani Tuhan dengan bahagia, sukacita, dan tugas yang dipercayakan juga berjalan dengan lancar. Oke, ini menjadi kebanggaan juga ya bagi, bukan kebanggaan juga, kebanggaan untuk Chelsea sebagai Miss Dinar. Lalu Pas Vlog Lovers juga tentu ingin
mengetahui apa saja sih kegiatan menjadi Miss Dinar itu, kegiatan dalam kelompok Miss Dinar itu. Apakah hanya untuk menjadi, oh ini dipercayakan misalnya minggu depan kita ada perayaan Ekaristi, ya jadi si Chelsea dan teman-temannya jadi tugas. Apakah hanya tugasnya terbatas pada tugas pelayanan itu atau ada kegiatan-kegiatan lain? Ada kegiatan lain seperti misalkan kita di perayaan Ekaristi itu dipercayakan buat tugas skor. Iya, Kemudian tugas skor juga. pada saat dekat-dekat hari raya itu kan selalu ada rekoleksi dan sebagainya. Iya, ada rekoleksi khusus untuk kelompok Miss Dinar kan? Iya. Iya, karena beberapa kali juga pastor yang membimbingnya gitu kan. Iya. Selain rekoleksi, apa kegiatan rutin yang diadakan di dalam kelompok Miss Dinar itu sendiri? Biasanya dalam 1 bulan itu ada pertemuan Miss Dinar. Pertemuan Miss Dinar itu rutin ya, tiap bulan ya, setiap bulan. Jadi Pastoral Clovers kan ingin mengetahui kegiatan apa saja sih Chelsea dan kawan-kawan di Paroki Hati Kudus Yesus Rawak. Tentunya juga tidak hanya terbatas pada tugas perayaan liturgi, tetapi juga kegiatan pertemuan. Nah, sejauh ini Chelsea kita santai ya menikmati. Dengan adanya Chelsea menjadi Miss Dinar, tentu Chelsea banyak mengenal teman-teman baik yang putra-putri altar itu sendiri. Dengan perjumpaan seperti itu menyenangkan atau malah sebaliknya menyedihkan? Menyenangkan. Jujur ya, menyenangkan. Di mananya yang menyenangkan? Ya karena kalau misalkan sebelum masuk Miss Dinar itu Chelsea juga malu-malu berbaur sama teman-teman yang lain, apalagi yang nggak kenal. Oh gitu. Tapi setelah jadi Miss Dinar udah nggak lagi malu-malu ya? Iya. Juga karena kita kan udah kayak saudara. Oh gitu. Ya memang harus sebagai saudara dalam melayani dalam Miss Dinar itu ya. Ya, Chelsea. Bagaimana Pastor dan Pastoral Clovers juga ingin mengetahui setelah ikut Miss Dinar, apa yang menjadi hal positif yang Chelsea rasakan dalam diri Chelsea setelah menjadi Miss Dinar. Tentu kan beda juga, ada misalnya sebelum Miss Dinar saya begini Pastor, setelah menjadi Miss Dinar saya seperti ini gitu kan. Juga Pastoral Clovers ingin mengetahui bagaimana. Jadi sebelum masuk Miss Dinar itu Chelsea itu jujur kalau ke gereja itu jarang ke gereja. Jarang juga terlibat sama tugas-tugas. Jarang terlibat tugas apa itu? Tugas di gereja. Ya, apalagi terus kalau ada kor di kring tuh nggak pernah ikut juga. Iya, nggak pernah ikut terlibat di kring juga. Setelah menjadi Miss Dinar? Ya lebih sering terlibat dalam tugas-tugas pelayanan di gereja seperti bacaan, mazmur dan sebagainya, dan juga lebih percaya diri juga. Ya, lebih percaya diri. Terus yang berikutnya lebih terlibat secara aktif dalam tugas liturgi gereja, baik bacaan, pemazmur juga ya. Iya. Nah, kalau itu tadi kan perkembangan secara dalam kegiatan di gereja, di paroki gitu kan. Nah, bagi Chelsea secara pribadi lagi, misalnya ada enggak hal-hal positif yang setengah mempengaruhi Chelsea di dalam hidup di rumah gitu? Oh, ternyata setelah menjadi Miss Dinar orang tua juga jadi bangga gitu. Oh, ternyata Pastor, ini Chelsea setelah ikut Miss Dinar malah jadi anak yang baik di rumah gitu. Bagaimana kalau di rumah gitu? Sebelum jadi Miss Dinar dan setelah jadi Miss Dinar apa sama-sama aja gitu? Kayak tadi sih Pastor, lebih misalkan kalau di rumah itu dulu tuh kalau misalkan ada acara doa, misal rosario juga nggak percaya diri juga kalau mau salam Maria gitu. Iya, salam Maria juga nggak percaya diri, nervous gitu ya. Iya. Tapi setelah jadi Miss Dinar jadi terbiasa gitu kan. Juga. Baik Chelsea, setelah menjadi Miss Dinar tentu ada hal-hal positif ya, hal positif yang membanggakan bagi Chelsea dan juga menjadi pelayanan bagi dalam tugas liturgi gitu. Lalu apa yang menjadi harapan dari Chelsea sendiri untuk teman-teman yang menonton bincang-bincang kita, podcast kita pada kesempatan ini? Pesannya untuk teman-teman apalagi yang masih berusia muda dan remaja, nggak ada salahnya kalau kita untuk mencoba masuk dalam organisasi Miss Dinar, karena jadi Miss Dinar itu seru dan nggak ribet-ribet gitu. Iya, seru ya. Lalu apalagi selain seru menjadi Miss Dinar? Kita juga bisa melayani Tuhan pada saat perayaan Ekaristi. Dan pastinya tadi ada banyak kebanggaan tersendiri juga jadi Miss Dinar. Iya, menjadi kebanggaan tersendiri
ketika tergabung dalam kelompok kategorial sebagai putra dan putri altar atau Miss Dinar. Yang tadinya Chelsea itu nervous, tapi setelah menjadi Miss Dinar jadi terbiasa. Mungkin sebelum menjadi Miss Dinar suaranya juga ya jadi malu untuk bernyanyi. Setelah jadi Miss Dinar jadi pemazmur yang bagus di gereja. Itu kan suatu kebanggaan Chelsea ya. Lalu di pertemuan Miss Dinar tentu teman-teman juga dilatih untuk bagaimana menjadi dalam kelompok kategorial itu untuk menjadi pemimpin, jadi ketua Miss Dinar, jadi seksi ini, seksi kerohanian dan sebagainya. Nah, Pastor Clovers ingin mengetahui di Miss Dinar Chelsea sebagai apa? Kebetulan sekarang masih jadi calon ketua. Oh gitu. Setiap kali dalam kegiatan-kegiatan Miss Dinar, misalnya latihan kor dan sebagainya, Chelsea pernah terlibat untuk menjadi latihan kor, pelatih kor dan sebagainya? Atau untuk mempersiapkan lagu dan sebagainya? Itu sering. Sering sekali ya. Artinya memang itu menjadi tugas dan tanggung jawab sekaligus juga kepercayaan. Iya. Nah, lalu sejauh ini Chelsea, kalau misalnya sebelumnya itu kan teman-teman Miss Dinar berjumpa, sebelum pandemik ini orang senang Miss Dinar pertemuan hari Rabu atau hari Minggu gitu kan, pertemuan senang gitu kan. Nah sekarang situasi pandemik ini agak berbeda Chelsea. Bagaimana sebagai Miss Dinar untuk bisa melayani dan bisa menjalankan tugas sebagai Miss Dinar di situasi pandemik seperti ini? Yang pastinya selalu mengikuti protokol kesehatan, datang ke gereja ya pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak juga. Iya, itu. Ini sekaligus nasihat bagi kita semua untuk selalu tetap menjaga dan mematuhi protokol kesehatan atau prokes. Cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Iya. Chelsea, terakhir, Pastor ingin bertanya, kamu bangga atau tidak jadi Miss Dinar? Bangga sekali. Bangga sekali, bukan hanya bangga, tapi bangga sekali ya. Tapi bangganya bukan hanya sekali, itu bangganya harus berkali-kali ya. Iya. Sukacita atau menyedihkan? Sukacita. Sukacita. Banyak positif atau negatifnya menjadi Miss Dinar? Banyak positif tuh. Iya, banyak positifnya. Baik, terima kasih Past Vlog Lovers. Ini bincang-bincang kita di podcast kali ini, di Past Vlog Kema Podcast, berkaitan dengan Miss Dinar itu sendiri. Kali ini kita berbincang atau mengobrol dengan Chelsea Felicia. Ini salah satu Miss Dinar dari Paroki Hati Kudus Yesus Sarawak. Sekarang Chelsea kelas berapa? Kelas 9. Kelas 9 di SMP Sekadahulu. Iya. Selain ini terakhir ya, nanti terakhir lagi. Selain terlibat menjadi Miss Dinar di paroki sendiri, mungkin sebelum pandemik ini kan Pastor Clovers juga ingin mengetahui apa sih kegiatan-kegiatan sebelum pandemik itu. Apakah pernah tidak hanya Miss Dinar itu hanya terlibat dalam satu paroki, sementara tidak pernah bertemu dengan teman-teman Miss Dinar di luar parokinya? Sebelum pandemi itu lebih sering mengadakan kegiatan seperti rekoleksi dan kunjungan rohani juga. Iya, kunjungan rohani, kegiatan rekoleksi. Kegiatan rekoleksi itu melibatkan paroki-paroki yang lain juga. Ya. Miss Dinar paroki lain juga. Nah, di Paroki Hati Kudus Yesus Rawak itu sebelum pandemik ada beberapa kegiatan Miss Dinar yang luar biasa gitu ya. Kegiatan sebelum Natal itu apa namanya? Yang diadakan Miss Dinar? Christmas Countdown. Iya, Christmas Countdown. Itu biasanya mengundang Miss Dinar dari paroki-paroki tetangga juga ya. Jadi itu melatih bagaimana kita harus dalam perjumpaan dengan teman-teman yang Miss Dinar paroki lain saling menguatkan, saling meneguhkan, dan akhirnya membanggakan. Jadi bangga menjadi Miss Dinar, bangga menjadi putra-putri altar yang senantiasa melayani Tuhan dalam perayaan Ekaristi. Seperti itu kiranya. Iya. Terima kasih Chelsea atas sharing pengalaman di Past Vlog pada kesempatan ini. Ya, pesannya untuk Past Vlog Lovers supaya apa? Supaya jangan lupa dong untuk tetap stay di channel kita ini di Past Vlog Kema ini. Pesannya jangan lupa
Kalau sudah nonton jangan lupa subscribe, bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa like, dan tetap stay di Pas Vlog Kema ini. Iya, terima kasih ya Pas Vlog Lovers. Chelsea, terima kasih banyak. Sampai berjumpa pada kesempatan yang lain. Seperti apa yang dikatakan oleh Chelsea tadi, jangan lupa untuk subscribe supaya ketika kita membuat konten video yang baru nanti Pas Vlog Lovers juga langsung dapat notifnya gitu kan. Selamat dan Tuhan memberkati. Amin.